Jadi Israel itu sekarang maju salah, mundur kena gitu ya, maju kena, mundur kena. Posisinya begitu sekarang. Maksain diri. Sekarang dia coba-coba lagi nyerempet ke Suriah kan. Di bagian selatan Suriah kan udah ribut lagi. Coba di negara orang dia buat pos militer merangsek maju demi maju. Rakyat Suriah sekarang itu sudah angkat senjata. Itu sipil. Ajibnya, coba lihat, jangankan itu Arab Saudi yang anti teroris, anti jihad sebelumnya, melihat prestasi yang bisa ditunjukkan oleh Ahmad Syara. Arab Saudi jor-joran sekarang kan ke Suriah. Oh, dia secara support. Iya Allah. Makanya kata Ahmad Syara akan ada jutaan pengungsi ya dari Palestina dan lain-lainnya itu. 2027 seluruh mukhayyamat ini sudah tidak ada lagi. Hari ini kita akan ngobrol ya dengan guru kita yang sudah kangen banget ini. Udah lama ternyata pas kita obrolin ini, jarang lagi untuk tampil di sini yang sudah dikomenkan sama teman-teman semuanya. Karena mungkin jadwal tur beliau udah sampai ke Eropa ya. Jadi kita mungkin tidak bisa menemukan jadwal waktu beliau saat ini. Kita bertemu dengan guru kita Buya Uzma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ketemu lagi Buya. Alhamdulillah. Sama-sama Mas Ari. Udah keliling dunia kayaknya nih Buya nih. Dunia ini nggak gede Mas Ari. Segini aja kok. Kalau udah kita jalan di dunia itu kecil ya sebenarnya. Di mana-mana ketemu orang kita lagi. Iya benar, Masya Allah. Dan kalau kita lihat Buya, perkembangan yang terjadi ya, bahwa Gaza sejak Oktober 2023 telah membuka banyak tabir. Ya. Yang sekarang kita lihat ya, Amerika ternyata tidak sehebat itu gitu kan. Alhamdulillah. Ya, kebongkar kedoknya. Kalah perang akhirnya kan. Lagian di mana mereka pernah menang? Kasih tahu Mas Ari, ada nggak mereka dalam sejarah perangnya menang? Mereka menang biasanya kalau ngadu domba sesama dalam negara itu. Itu paling kayak Venezuela kemarin. Nyaplok gila-gilaan yang menghadapi memang orang-orang pecundang semua. Tapi kalau yang dihadapi adalah para jago-jagoan, mereka nggak pernah menang. Vietnam aja nggak menang ya? Itu karena Vietnam jagoan. Afghanistan aja nggak menang. Afghanistan jagoan. Jadi di mana mereka pernah menangnya cuma di TV. Buat film Hollywood, jadikan Rambo, Sylvester Stallone itu yang kayak gitu baru menang. Menangnya di TV. Iya. Oh, tapi itu memang propaganda berarti ya. Propaganda framing seolah-olah mereka punya kekuatan. Iya. Dan kelihatan sekali mereka nih nyalinya kecil. Badut. Kalau kita lihat Buya di Piala Dunia ini, kelihatan banget pengecutnya. Kelihatan banget takutnya gitu loh. Kan berarti memang takut itu kan? Iya. Ini Piala Dunia terburuk kan yang pernah diselenggarakan orang-orang bilang nih. Tapi Buya, ini fakta-fakta ini terbuka satu persatu. Ya, bagaimana Israel juga tidak sekuat itu ternyata. Sekarang menuju kehancuran juga begitu. Alhamdulillah. Udah pernah ada nubuahnya Bu ya? Bukan nubuah lagi, ayat. Di dalam kullama adu naudu. Setiap kali mereka kembali jahat, kembali ingin menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, seolah mereka lah penguasa dunia, semuanya harus di bawah telapak kaki mereka. Setiap kali mereka kembali seperti itu, kami kembali menghinakan mereka. Kami kembali mempertontonkan betapa lemahnya mereka. Janji Allah. Di dalam surah Al-Isra kan jelas sekali Allah sebutkan gitu. Jadi alhamdulillahnya kita ada kitab suci yang menjadi pedoman kita. Seberapapun hebatnya musuh-musuh Islam tampil, endingnya tetap pihak kebenaran yang menang. Dan sejarah selalu seperti itu kan. Mau Fir'aun berhadapan dengan Musa, sebagaimana Fir'aun mempertontonkan kepada dunia jumawanya dia dengan senjatanya, pasukannya, dan segalanya, toh berakhir di kubangan kematian juga. Dan itu ketika orang-orang yang dia berada di atas kebenaran hampir tidak berkutik, tidak berdaya. Nabi Musa dengan Bani Israel saat itu. Itu Mas Ari. Dan itu terus berulang. Sepanjang sejarah endingnya jelas. Demikian dengan Amerika hari ini. Demikian dengan kekuatan NATO, Eropa. Apalagi Israel. Israel juga lebih tegas Allah mengatakan. Marratain kata Allah dalam Al-Quran. Dan untuk marah yang terakhir ini kita udah sepakat nih Mas Hari. Sepakatnya adalah para ulama ahli-ahli tafsir kontemporer sepakat mengatakan saat ini kejayaan Israel itu dengan kesombongan dan kebiadabannya ada di puncaknya, itu adalah sekarang. Jadi nggak ada lagi masa berikutnya. Ini adalah masa yang kali kedua itu. Nah, di masa yang kali kedua
Sama dengan ayat sebelumnya, ba'athna, kami kirimkan ke atas mereka itu ibadan lana, hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang memiliki keberanian yang sangat, yang memiliki, kalau uli ba's itu ibaratnya kalau menyengat itu benar-benar beracun, kalau menggigit benar-benar mematikan, ibaratnya gitu ya. Walaupun dia bisa jadi senjatanya nggak seberapa, tapi uli ba's, mereka itu betul-betul perkasa, betul-betul tangguh, kuat, pemberani dan tidak pernah menyerah. Itu yang uli ba's syadid, bersangatan. Ngapain mereka? Fajasu khilalad diyar. Lanjut, dengan itu Allah SWT tunjukkan bahwa mereka pada akhirnya kami akan hinakan mereka. Sekarang kehinaan orang Yahudi itu dunia yang sudah mengumumkan. Kemana saja mereka terdampar, mau wisata, kemana aja pasti kalau ketahuan itu warga negara Israel pasti diusir. Mau masuk negara apa saja, mau ke Belanda, mau ke Paris, mau ke Jepang, ke Vietnam, ke Australia sekalipun, pasti diusir. Uniknya ini zaman orang bisa langsung memvideokan, diviralkan. Israel, keluar kamu. Israel, keluar kamu. Pembunuh anak-anak. Ini non-muslim loh. Ya, mereka masuk ke daerah non-muslim. Nah, yang kecolongan itu Indonesia. Indonesia selalu kecolongan. Kejadian sama mana, Bu ya? Di mana? Lagi di Jepang. Iya. Kita satu lift kan. Binannya lihat binan pakai hijab kan. Nah, kita kan biasa kalau lift itu kan langsung ngobrol nih. Iya. Terus ngobrol gitu. Dari mana asalnya gitu kan ngobrol. Dia nyebut negor duluan. Good morning. Oh ya, good morning gitu. Dari mana asal gitu. Dia lihat-lihatan dulu tuh bilang, kami dari Israel, tapi kami sudah lama tinggal di Thailand. Jadi kami nggak ikut-ikut dengan klarifikasi. Karena kita nggak nanya. Kelihatan gitu kan. Ya ketakutannya. Karena dia tahu kita pasti keluarga Islam nih kan gitu kan. Kita tanya gitu. Cuma nanya gitu aja kan. Kami orang Israel, tapi kami sudah lama tinggal di Thailand. Jadi kami nggak ikut-ikut dengan perang yang sekarang ini. Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak pede duluan gitu dia. Betul. Alhamdulillah. Sebelumnya mereka tuh raja dunia. Ya. Jadi kami hinakan mereka. Begitu juga secara militer. Sekarang dunia mencibir mereka semua. Secara militer katanya terkuat setimur tengah. Katanya terbaik teknologinya seluruh dunia. Apaan itu? Kan gitu. Istilahnya hina dia pandangan orang. Pandang internasional. Bahkan 159 negara memaksa untuk mempidanakan mereka-mereka ini. Kan bentuk kehinaan. Amerika udah nggak didengar oleh negara-negara seluruh dunia di bawah PBB. Akhirnya keselnya Amerika keluar dari PBB. Kan gitu, karena wibawanya udah nggak ada. Jadi Amerika yang ikut membacking bangsa yang hina ini ikut hina dia. Nah inilah dia, kami hinakan mereka. Itu udah terjadi Mas Ari. Maka sesungguhnya kami lebih tepat mengatakan mereka adalah badut-badut yang berkostum Hulk. Yang kostumnya adalah kostum Thor, ibaratnya yang kuat-kuat gitu ya. Kelihatan besar aja. Badutnya doang itu, kelihatannya besar. Tapi sebenarnya mereka pengecut. Digertak sedikit pipis dalam celana. Iya benar. Ya, pasukan Popo. Pasukan Popo ya. Pantesan ya Trump nih berkali-kali kerjaannya mengancam lewat tweet gitu ya. Dia pakai statement gitu. Orang lama awalnya dipikir wah marah nih dia gini. Lama-lama nggak didengar. Udah kebanyakan gitu. Ancamannya nggak jelas gitu kan. Kenapa? Kalau bahasa Padang itu ada pepatah Minang berkata begini ya. Abih gali dek gali tiak. Pasa jalan dek batampuh, apa kaji dek baulang. Artinya apa? Diterjemahkan ya. Abih gali dek galitia itu habis gelik karena keseringan digelitik, udah nggak gelik lagi gitu ya. Pasa jalan dek batampuh, ada semak belukar tuh karena sering bolak-balik ditempuh, akhirnya dia membentuk jalan sendiri. Nah, itu pasa jalan. Apa kaji dek baulang. Hafal ilmu itu karena sering diulang-ulang, hafal sendiri. Jadi Amerika karena seringan ngobrol ancaman kesana kemari tapi nggak ada prakteknya, nggak ada nampak. Orang akhirnya langsung orang paham di omdo ya, omong doang nih, ancaman doang, udah nggak percaya orang sekarang. Dia dianggap tako istilahnya. Trump always chicken out begitu kan. Itu yang bikin supporter dia sendiri. Gara-gara ngancam-ngancam tapi nggak berani ngapa-ngapain kan gitu kan. Sahih. Belakangan bingung nih. Trump ini bingung karena Selat Hormuz tetap ditutup sama Iran dan dia bilang katanya mau minta sama-sama ngerjain, nggak diterima sama Iran, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nyerang juga nggak berani Amerika sekarang. Kita harusnya belajar banyak ya. Itu bukti bahwa ketika kita bisa mandiri, memenuhi kebutuhan kita dengan dia berdiri di atas kaki kita sendiri, kita memproduksi dengan
tangan kita sendiri, insya Allah kita tidak bisa didikte dan nggak bisa diancam oleh orang-orang luar sana. Iran 40 tahun lebih istilahnya dalam embargo. Ibaratnya gimana seluruh kekuatan dunia dicoba dan dipaksa untuk menundukkan Iran. Iran sudah bisa memproduksi sendiri. Pertaniannya, minumnya, energinya semacamnya diproduksi sendiri. Nggak bergantung ya. Akhirnya nggak ada masalah. Lanjutkan saja, nggak ada masalah gitu kan. Sama Cina juga begitu. Cina baru 20 tahun belakang dia akan bangkit luar biasa kan. Cina bagaimanapun diancam oleh Amerika, apalagi sekarang kan Amerika baru-baru ini yang terbaru nih Mas Ari. Apa kata Amerika? Kalau kalian masih mensupport dan masih membeli minyak dari Iran, karena 90% minyak Iran itu Cina yang beli sekarang. Kalau kalian masih membeli, kami beri sanksi yang seberat-beratnya. Silakan aja kata Beijing. Ya, nggak ada takut-takutnya. Mana ada takut ceritanya? Karena kami nggak pernah bergantung sama kalian. Ya, kalau kalian embargo kami embargo balik. Banyakan mana embargonya nanti? Banyakan siapa yang lebih butuh? Kami punya semua produksi dan kami sendiri udah nggak, bahan-bahan bakunya udah nggak bergantung lagi dengan Amerika. Itu Amerika bergantung sama Cina. Amerika bergantung sama Cina. Jadi silakan aja, nggak ada takutnya Cina. Turki juga sama. Turki bagaimanapun dia ditekan, diancam oleh Amerika, dia dirinya sendiri karena dia memproduksi sendiri. Sebenarnya Mas Ari, Indonesia ini kalaulah diurus dengan benar oleh orang yang benar, dia bisa menjadi superpower baru. Karena dia punya segala-galanya. Apa yang dibutuhkan untuk teknologi tercanggih dalam bidang apa saja Indonesia punya material aslinya ya. Jadi sayangnya di kita ini masih sesat gitu ya. Cara pemerintahannya, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang sesat gitu. Masih banyak korupsinya di sini. Banyak, malingnya rajanya di Indonesia. Rajanya ya, dan saya dengar bahwa Indonesia cuma punya 3 kapal selam seluas ini. Itu pun udah karatan. Udah karatan juga gitu kan. Nggak ada yang bisa pakai lagi. Nah itulah dia. Mudah-mudahan ya ini ada pembaruhan ya. Di mana kebangkitan ini sebentar lagi ya kata berasanya. Pasti. Kalau saya lihat Israel kan menurut laporan bahwa 60.000 bisnis yang ada di Tel Aviv itu udah tutup. Alhamdulillah. Karena ya siapa yang mau berbisnis investasi di sana kan? Sahih. Habis-habisan. 1 juta warga udah check out. Karena nggak mau tinggal di konflik. Bakar paspor mereka. Iya. Bakar paspor, ganti keluarga negara. Iya. Butuh 20-30 tahun untuk mengembalikan Israel. Belum tentu. Kalau seandainya dunia ini aman aja, 20 tahun ke depan itu belum tentu akan pulih Israel. Alhamdulillah Mas Ari. Jadi ini berat. Mereka itu maksain diri, kalau bahasa Padangnya lagi disosialisasikan bahasa Padang nih, lah taciri cidonya, taciri hijau istilahnya. Apa tuh? Nya hijau gitu. Udah maksain. Tercirit gitu, cirit hijau gitu ya. Iya. Jadi Israel itu sekarang maju salah, mundur kena gitu ya. Maju kena, mundur kena. Posisinya begitu sekarang. Maksain diri. Sekarang dia coba lagi nyerempet ke Suriah kan. Di bagian selatan Suriah kan udah ribut lagi. Coba di negara orang dia buat pos militer merangsek maju demi maju. Rakyat Suriah sekarang itu sudah angkat senjata. Itu sipil. Ya, sementara rakyat Suriah itu udah lama ya sejak merdeka dari Bashar Assad. Rakyat Suriah itu udah lama buka pintu. Kami mau bebaskan saudara kami di Palestina, udah lama. Pemerintahnya aja yang nanan. Kalian nggak boleh gitu. Kita prioritaskan keamanan negeri. Kita prioritaskan ekonomi. Karena mungkin belum siap kali mungkin ya. Karena masih baru ya. Masya Allah ya, kalau pimpinan yang sekarang terbaru Ahmad Syara itu, menurut analisa kami, beliau itu benar-benar makhluk yang diilhami oleh Allah. Dibimbing oleh Allah agar tindak tanduknya bijaksana. Ya, kami merasakan cipratan sedikit gambaran Al-Mahdi itu ada pada Ahmad Syara. Tapi bukan Ahmad Syara Imam Mahdinya, bukan. Tapi sekelas Ahmad Syara saja yang habiskan umurnya itu di medan jihad dan sejak mudanya, tahu-tahu memimpin pemerintahan yang super kacau, ekonominya super ambruk, rakyatnya super hancur. Kok bisa sekondusif itu dia membimbing? Itu keajaiban yang sangat dahsyat itu sebenarnya. Untuk manusia sekelas yang kombatan tempur mujahid di garda terdepan, dinilai kepalanya itu oleh Amerika 10 juta dolar Amerika. Siapa yang bisa membunuhnya? Ahmad Syara? Ahmad Syara ini kan dulu namanya Abu Muhammad Al-Jawlani kan, yang memimpin HTS. Ternyata ketika beliau secara tiba-tiba, tanpa beliau prediksi dan tanpa pernah dibayangkan, dulu kan awalnya itu dari Idlib hanya ingin membebaskan Aleppo atau Halab, ya kan? Ternyata malah pintunya kebuka langsung sampai ke Damaskus. Selesai dah satu negara.
tanpa pernah beliau pikirkan akan nyampe ke Damaskus. Dalam waktu yang hitungannya belasan hari, 12 atau 13 hari gitu. Ajib ini. Runtuhlah, larilah Bashar Assad ke Rusia. Moskow. Dan sejak itu bagaimana langkah-langkah beliau dalam rangka memprioritaskan kembalinya keamanan. Bagaimana langkah-langkah beliau memulihkan ekonomi. Bagaimana langkah-langkah beliau menstabilkan politik. Dan itu langkah-langkah yang dunia angkat topi semua. Awalnya banyak orang skeptis, banyak orang nggak percaya. Ini berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Ajibnya, coba lihat, jangankan itu, Arab Saudi yang anti teroris, anti jihad sebelumnya, melihat prestasi yang bisa ditunjukkan oleh Ahmad Syara, Arab Saudi jor-joran sekarang kan ke Suriah. Oh, dia secara support? Iya Allah. Ini Mas Ari, sekarang tiap hari kontainer-kontainer besar itu dari perbatasan masuk ke Suriah. Masuk situ. Ngapain? Bawa semen, bawa besi, bawa alat-alat konstruksi bangunan itu semuanya dibawa. Pembangunan besar-besaran sekarang di Suriah. Makanya kata Ahmad Syara akan ada jutaan pengungsi ya dari Palestina dan lain-lainnya itu. 2027 seluruh mukhayamat ini sudah tidak ada lagi. Sudah apa bersih. Tuh mukhayamat apa? Mukhayamat itu kemah-kemah pengungsian. Ya, nanti sudah dipindahkan, sudah ada rumahnya mereka masing-masing. Masya Allah. Itu menunjukkan sebuah prestasi yang kemana sih mau dicari pemimpin yang bisa seperti itu gitu. Nah, sementara sebagian orang yang hatinya banyak fitnah, nuduh Ahmad Syara itu kacung Amerika lah, ya anti Israel lah, segala macamnya. Israel saja siapa nama Perdana Menteri Israel ini, Benjamin Netanyahu ya, dia sendiri mengumumkan di televisi, termasuk Ben Gvir, termasuk Menteri Perangnya, ya Menteri Pertahanannya, wajib bunuh si Syara itu. Syara harus mati. Apa ancamannya bagi dia apa? Iya, karena Syara ini diyakini akan mampu menstabilkan Suriah, lalu menjadi negara yang bisa membebaskan Palestina. Oh, mengancam bagi dia? Bagi mereka itu ancaman. Oh, mereka bersinggungan langsung kan ya? Kan tetanggaan. Tetanggaan banget gitu ya. Bagian utaranya Israel dengan bagian selatannya Suriah. Kan langsung yang dataran Golan itu kan sudah, dataran tinggi Golan kan sudah dicaplok oleh. Padahal dalam undang-undang internasional, dalam perjanjian internasional itu adalah milik Suriah. Di Israel namanya bangsa kera monyet ya. Mereka langsung saja main ambil. Mudah-mudahan Ahmad Syara nggak ngelawan. Ya, rakyat Suriah itu udah gatel Mas Ari. Buya kan baru 2 minggu yang lalu baru pulang dari sana. Idul Adha kan di sana. Gatel gimana mereka? Gatel udah benar-benar minta kepada penguasanya, pemerintah, bukakan pintu. Kami mau selamatkan saudara kami, tolong saudara kami di Palestina. Kami memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Gitu, kita udah merdeka, ngapain lagi? Alhamdulillah, beliau dan para ulama masih menahan diri dan mengendalikan diri. Tapi kan si Israel nyari gara-gara terus nih. Nggak ada hari nggak perang, harus perang terus. Ya memang kan Amerika itu kan salah satu pasalnya oleh Iran itu harus menghentikan serangan di Lebanon. Ya kan. Tapi ternyata Israel nggak mau berhenti. Karena kalau berhenti dia masuk pengadilan. Ini serba salah sebenarnya. Makanya maju salah, mundur salah. Tapi kenapa Amerika nggak perang aja sama Israel? Kalau emang iya. Ya nggak mungkin lah. Lah iya makanya. Karena kalau Israel itu sendiri adalah Amerika. Ya kan kalau dibilang penghalang perdamaian itu hanya Israel kan berarti. Penghalang perdamaian adalah serangan Israel ke Lebanon kan. Berarti penahan dia kan punya sebab itu. Amerika kalau dia mau objektif dia punya alasan untuk menyerang Israel karena Israel adalah yang menjadi batu sandungan untuk terjadinya perdamaian. Kan gitu kan mestinya kan. Ya udah tinggal pilih dia. Ekonominya lagi rusak kan. Alhamdulillah. Kemudian juga minyaknya tinggi kan gitu kan. Dapat tuntutan dari semua negara, parlemen segala macam. Dia harus menurunkan harga itu, harus menguasai Hormuz, tapi nggak bisa dikuasai. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat makin ke sini, makin sendiri mereka. Makin ditinggalkan oleh konco-konconya, mitra-mitranya. Eropa pun menjauh dari Amerika. Amerika ditinggalkan oleh dunia. Jadi sebelum Amerika merasa ditinggalkan dunia, dia sok-sokan keluarlah dari ini, keluarlah dari itu, bahkan dari NATO pun keluar. Jadi itu bentuk kefrustasian sebenarnya, ngambek ya, Gue bisa menyelesaikan segala-galanya kok. Gitu. Akhirnya dia coba buat BOP, ya, dia coba buat pertandingan bagi NATO, bagi PBB, tandingan bagi PBB. Ya, saya bisa. Dengan sendiri saya bisa rekrut orang yang masih loyal dengan saya. Nah, ternyata baru aja dideklarasikan BOP,
nyerang Iran dia. Iya. Apa kayak gini yang jadi pimpinan BOP? Makanya. Nah, gitu ya. Jadi semakin lama dunia semakin membongkar, ya, semakin membongkar busuk dan boroknya negara superpower yang sebentar lagi akan habis ini. Nah, kalau menurut nubuah bahwa sekitar tahun 2027 katanya, menurut saya Yasin kan, itu tahun maghribnya untuk Israel. Thayyib. Sebenarnya amarat atau tanda besarnya itu sudah nampak, Mas Ari. Sejak 1,5 tahun yang lalu. Oh. Dari mana? Dari mana? Itu dia, dari mana? Ini ada sebuah analogi, ini penting untuk disampaikan pada kaum muslimin ya. Coba kita tenang sedikit, hisap nafas yang dalam, kemudian tahan di perut, tahan di dada. Kami menyampaikan kabar gembira ini sebenarnya. Apa nih? Iya, nih kabar gembira. Gimana? Jadi gini Mas Ari. Di dalam satu tubuh umat ini ada organ yang paling menentukan untuk dan membuktikan, menunjukkan tubuh itu masih hidup atau tidak. Ditentukan oleh adanya organ itu, dan organ itu selalu berdenyut, berdetak, ya. Apa itu namanya? Jantung. Jantung. Jantung bagi tubuh ini kerjanya apa? Memompa darah, ya. Kemudian menyalurkannya ke seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan Rasulullah menganalogikan dunia Islam ini jantungnya adalah Baitul Maqdis. Sehingga muncullah di hadis Nabi yang sangat banyak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Selalu ada satu kelompok dari umatku. Mereka terang-terangan berada di atas kebenaran dan terang-terangan membela kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak pernah mereka berubah, tidak pernah mereka berhenti bergerak, berbuat, berdenyut, berdetak gitu istilahnya kan. Walaupun mereka dikhianati, walaupun mereka ditelantarkan, walaupun mereka disakiti ya. Mereka tidak pernah berhenti. Allah senantiasa bersama mereka. Hatta yanzila alaihim al-Masih Isa alaihissalam. Sampai turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman. Kelompok ini selalu ada, kata Rasulullah. Mereka selalu bergerak, mereka selalu berjuang dan melawan, mereka selalu di atas kebenaran. Allah meridhai mereka. Para sahabat bertanya, "Ainahum ya Rasulullah?" Mereka itu di mana ya Rasul? Nabi menjawab, "Hum bi Baitil Maqdis wa aknaf Baitil Maqdis." Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Ya, mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitaran Baitul Maqdis. Ini kelompok selalu ada. Mereka selalu hidup. Mereka menjadi denyut jantung yang memompa kehidupan dunia Islam. Ibaratnya begitu. Simbolnya dunia Islam masih ada dan masih hidup adalah karena perlawanan masih ada di sana. Gitu ya. Perlawanan masih ada. Cuma masalahnya Mas Ari, tubuh umat Islam ini, dunia Islam ini di mana-mana sedang berdarah-darah. Di Xinjiang, di Rohingya, ya kan, di berbagai negara seperti Sudan sebagainya sedang berdarah-darah umat Islam ini. Ibarat tubuh berdarah, itu darahnya kurang. Ya, yang akan dipompa oleh jantung ketika darah kurang, bagaimana? Jantung akan lemah untuk bergerak, kurang darah kan. Berarti harus ada infus darah yang dimasukkan dari luar. Ya, alhamdulillah yang dilakukan oleh umat Islam selama ini udah benar. Mensupport darah-darah perjuangan itu dari luar. Dari Indonesia berbagai NGO bergerak, kirimkan bantuan, ya, agar rakyat di sana tetap hidup. Karena tekad mereka selama kami masih hidup, kami akan terus bergerak. Kami akan terus melawan. Alhamdulillah ini bentuk yang benar ya. Jadi infus darah perjuangan yang benar itu adalah terusnya mengalirnya bantuan-bantuan. Ini yang dipusingkan oleh Israel dan Amerika itu. Selama melalui jalur-jalur yang mereka bisa dinginkan, bekukan, mereka stop, mereka akan stop. Termasuk melalui jalan darat, Rafah dan sebagainya, mereka akan stop supaya nggak masuk bantuan itu, supaya mati perjuangan itu. Tapi dari mana itu? Apa itu? Dapat supply selalu ada. Dijamin oleh Allah ada sampai hari kiamat, berarti ada aja salahnya. Ada aja jalurnya. Ada aja, ada Allah kan gitu intinya. Selama ada Allah, mereka takdirnya masih hidup, pasti ada rezeki masuk pada mereka. Pokoknya kita jangan berhenti berbuat menolong mereka. Ada aja jalurnya. Sesempit-sempit apa mereka nutup, ada aja salahnya. Nah, itu harus kita imani itu ya.
Apalagi sekarang ini info yang terbaru adalah ternyata dominasi para pejuang yang ada di jalur Gaza makin tinggi, Mas Ari, dan Israel makin terhempas. Takbir dong, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini berita terbaru. Ini menakjubkan sekali. Jadi kita kembali, jantung daripada dunia Islam ini adalah Baitul Maqdis, dan jantung itu masih berdenyut, ini, ya, masih memompa darah, ya. Dan alhamdulillah bantuan umat Islam tetap mengalir. Walaupun agak kadang-kadang angin-angin cek ayam kata orang Padang ya. Yaitu panas-panas tai ayam. Angin-angin cek ayam. Iya. Panas-panas tai ayam kadang-kadang hangat, lalu cepat dinginnya. Tapi kayaknya itu bahasa Padangnya ini kecepiri tadi. Lain lagi. Jadi begitu, walaupun di Indonesia memang agak dingin ya. Agak dingin kontribusi umat Islam. Iya, nggak sehangat kemarin. Iya, nggak sehangat kemarin. Tapi mudah-mudahan lah selalu ada, walaupun nggak banyak. Kan terpilih orangnya, makin lama makin terpilih. Terseleksi. Iya, terseleksi. Kita lanjut. Jadi itu kunci ya, bahwa Baitul Maqdis dan perjuangannya adalah simbol hidupnya, masih hidupnya dunia Islam. Di mana kelihatan? Di Baitul Maqdis. Masih ada perlawanan. Yang dilawan adalah superpower dunia. Ya, Amerika dengan seluruh antek-anteknya, Eropa sebelum ini dan sebagainya. Di sebelah jantung ada yang sangat dekat, dan itu menentukan bagi sehat dan sakitnya seluruh tubuh. Apa? Hati. Hati ya? Hati. Jadi Nabi berkata, "Ala ketahuilah inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu benar, sehat, seluruh tubuhnya pasti sehat. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu sakit, rusak, fasadal jasadu kulluh. Seluruh tubuh sakit. Jadi hati itu ditafsirkan oleh Rasulullah di hadis yang lain. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam, Syam ini dalam literasi Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, yang dipahami oleh orang Arab hari ini, jadi, itu adalah Damaskus. Damaskus. Ibu kotanya Suriah. Jadi Damaskus ini adalah Syam. Kalau kita ke Idlib, ke Aleppo, ke Dar'a, ke Hama dan lain-lainnya, kalau kita tanya mereka, ente mau kemana? Ana mau ke Syam. Berarti yang mereka masuk adalah Damaskus. Kalau kita tanya orang Yordania, orang Lebanon, orang Palestina, mau kemana ente? Ana ke Damaskus, ana ke Syam. Berarti Syam yang dipahami itu adalah Damaskus. Nah, sementara yang tadi Yordania, Palestina, Suriah, Yordania itu sebenarnya biladus Syam, kawasan negeri Syam. Yang Syamnya sendiri adalah Damaskus. Nah, jadi Nabi berkata, apabila penduduk Syam, apabila negeri Syam sudah sakit, sudah rusak, seluruh dunia Islam akan rusak. Akan sakit. Dan itu faktanya sekarang. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah 3 Maret 1924 ya. Kemudian dunia Islam kan bertumbangan. Pada akhirnya Syam sendiri, Damaskus, Suriah jatuh ke tangan dinastinya Asad, Hafez al-Assad. Lalu mati dia, digantikan oleh putranya Bashar Assad. Oh, itu udah lama Bu ya? Ya udahlah, sejak 1924 kan. Ya, jadi ini kalau dikumpulkan semua, mereka itu yang menyebabkan kondisi Syam itu sangat sakit. Terjajah, tertindas, dizalimi, dihabisi, dibunuh, dibantai, disiksa, ya. Rakyatnya dimiskinkan, kehidupannya dihancurkan, ya, pendidikannya juga rakyatnya dibodohkan, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Faktanya yang kelihatan di seluruh dunia Islam apa? Seluruh dunia Islam sakit. Karena hatinya sakit. Karena di Syamnya sedang sakit. Ini rahasia besar loh Mas Ari. Ini rahasia besar. Diingat saudaraku, ini rahasia besar. Ada dampak rohani, hubungan hubungan rabitah ilahiyah antara hati dengan seluruh dunia Islam. Termasuk Indonesia, ya, termasuk nanti Malaysia, Brunei, semacamnya, ya, seluruh dunia Islam. Melihat kita ini sakit tidak, lihat Syam sedang sakit enggak? Berarti kita pasti sedang sakit. Islam kita, keimanan kita, kehidupan kita. Tapi kalau kapan lagi hidup di Indonesia ini akan jadi baik? Ya kuncinya satu aja, sedang sehat enggak Syam? Kalau sedang sehat pasti Indonesia akan sehat. Jadi itu berdampak. Melihat dunia Islam gampang, lihat aja Syam, Damaskus.
Nah sekarang Damaskus sebagai hati peradaban umat Islam ini sudah merdeka. Udah mulai 1,5 tahun yang lalu sudah merdeka. Dengan merdekanya mereka, otomatis terjadilah pemulihan kepada hati dan lingkungan sekitar hati. Suriah itu sedang pemulihan besar-besaran sekarang. Benar yang dilakukan oleh Ahmad Syara sekarang ini. Benar sekali beliau menolak apapun provokasi yang bisa menyedot dan menyeret mereka kembali ke kancah perang. Itu udah benar sekali. Ya, yang terbaru kan Amerika Israel minta bantuan sama Suriah untuk menghabisi bukan untuk menghabisi Hizbullah yang kan mereka musuh bebuyutan dari dulu. Semasa masih berjihad dulu, mereka kan betul-betul rival banget kan, perang-perangan. Hizbullah dengan Ahmad Syara ini perang beneran habis-habisan. Lah sekarang dia udah berkuasa, saatnya Ahmad Syara balas dendam kan gitu intinya. Ternyata apa kata Ahmad Syara? Kami bukan kacung. Iya, kami tidak akan mau berperang. Kami tidak akan terpancing dan tidak akan menjadi pion. Apalagi perangnya orang. Ya, kami tidak akan menjadi pion Amerika. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang hatinya masih dibutakan oleh setan yang menuduh Ahmad Syara ini adalah anteknya Amerika, Amerika yang udah bilang bantu Israel perangi Hizbullah, kami senjatai kalian. Enggak, kata Ahmad Syara, kami bukan pion kalian. Itu kan Iran yang mensupport, itu kan musuh kalian. Kami punya masalah dengan Iran di Suriah saja, kami tidak punya masalah dengan Iran di negaranya. Coba, keren banget jawabannya. Ini jawaban diplomatik. Kedewasaan ini butuh ratusan tahun istilahnya untuk bisa sampai mampu menjawab begini. Nah, makanya kita lihat sekarang ini sudah benar yang dilakukan oleh masyarakat. Kita kembali. Jadi hati umat Islam yang selama ini sakit sudah merdeka. Sudah terbuka seluruh pintu untuk menyuntikkan pemulihan, percepatan pemulihan. Kalau sudah pulih hati umat Islam ini, Damaskus, Suriah, dampaknya pada Palestina nanti ini. Sejarahnya terulang begitu. Gitu? Setiap kali Palestina terjajah, Masjidil Aqsa ternyata dilihat Syamnya memang terjajah. Jadi Syamnya harus merdeka dulu. Harus merdeka dulu. Ketika Syamnya sudah merdeka, otomatis ini sembuh Palestina. Otomatis. Jadi udah dekat ya dengan apa yang dikatakan Syekh Ahmad Yasin 2027 ya dengan tahun kita. Kalau nggak tahun depan ya tahun depannya lagi paling telat. Paling akhir, paling last minute itu. Ya, jadi mungkin saja akhir 2026, Allahu a'lam. Kalau secara pribadi saya lebih optimisnya di 2027. Paling telat itu 2028. Ya, karena seluruh tanda-tanda pendukung yang lain sudah muncul, Mas Adi. Ya, dunia sudah meninggalkan mereka, dunia sudah membenci mereka, Amerika pun semakin lemah, NATO juga sudah meninggalkan mereka dan sebagainya. Apalagi ekonominya sudah hancur begini, udah nggak ada. Jadi kalau melihat tanda-tanda yang lain itu sudah ada. Lagi pula, mungkin Mas Hari pernah kalau nggak salah mengundang Syekh Masri Al-Fuli ya. Pernah kita dengarkan diskusi Mas Hadi dengan beliau. Beliau bilang, Masya Allah, yang beliau sampaikan insya Allah hak, insya Allah adalah benar, bahwa pembebas Syam itu di akhir zaman adalah dari dzurriyyat Rasulullah. Pasukannya begini, ciri khasnya begini, yel-yelnya begini, kata Rasulullah. Dan itu ditemukan sama masyarakat. Ya, ditemukan pembebas Syam sekarang ini. Orangnya temuin? Iya, ya artinya secara hadis nubuat Nabi itu dengan orangnya cocok, mirip, lengkap masalahnya, lengkap, bukan cocok logi nih tapi tapi lengkap, mulai dari mulai dari karakternya, sampai kepada pasukannya, yel-yelnya, dan bentuk serangannya dan sebagainya itu bukan cocok logi, tetapi benar-benar ketemu gitu. Gimana ketemunya? Hadis itu dengan orangnya. Dengan Ahmad Syara ini. Ahmad Syaranya ketemu? Maksudnya? Ketemu. Maksudnya si Ahmad Syaranya malah ya. Yang dimaksud saya pikir Ahmad Syaranya ketemu dengan itu. Bukan. Justru Ahmad Syaranya. Maksudnya hadis ini cocok dengan Ahmad Syaranya gitu. Walaupun dia bukan Imam Mahdi. Dia bukan Imam Mahdi. Bukan. Jadi kembali kita sekarang Damaskus alhamdulillah sudah sembuh. Kita keluar awal-awal 4 bulan pertama baru merdeka itu. Masih agak kurang kondusif. Banyak orang yang ngelarang kami jangan keluar. Sekarang mau tengah malam, mau jam berapapun kita keluar aman banget. Iya, bagus. Kotanya bagus juga ya. Dia ada 4 lapis tingkatan kota, tamadunnya kota. Ada kota tua yang gaya zaman Romawi dulu masih terjaga sampai sekarang.
Di situ ada Masjid Nabi Isa yang nanti akan turun. Ya, nanti insya Allah Mas Hari akan ke sana. Yang masjid itu Tower Putih itu. Iya. Terus yang kedua ada kota yang di masa transisi perubahan peradaban. Ya, ada kota yang sudah agak mulai maju, yaitu kota-kota setelah masa khilafah runtuh ya. Ada kota yang memang modern. Ada mall-mall gitu. Ada mall, ya, ada mall. Ya, bahkan target Ahmad Syara seluruh Damaskus dengan pinggiran Damaskus, dan namanya Rif Dimashq, itu akan disulap menjadi Dimashq Kubra, Damaskus Raya, ya, dengan model desain kota canggih akhir zaman. Nah, itu masuk dalam desain beliau. Nah, dan alhamdulillahnya negara Teluk, Arab Saudi sekarang sedang menyuntikkan investasi mereka besar-besaran ke sana. Gitu. Dialihkan kali dari Mesir ya. Mesir kan juga lagi bangun nih kayaknya. Emirat tapi waktu itu kan. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah. Nah, kenapa tadi kita kembali kepada topik kita utama? Dari mana tanda-tandanya Israel akan runtuh, gitu kan? Dari mana tanda-tandanya Palestina akan merdeka? Tanda-tandanya dengan merdekanya Syria ini merdeka. Insya Allah tak lama lagi Allah pasti akan sehatkan sekitarnya. Lalu semakin melebar. Pada akhirnya nanti semua kejahatan yang ada di Arab hari ini, penguasa Arab kan penguasa fasik nih, penguasa yang nggak benar, penguasa yang zalim. Pada akhirnya ini akan runtuh semuanya, dan akan dipimpin oleh orang yang benar, orang yang sehat, orang yang imannya, tauhidnya, akhlaknya, masya Allah. Seluruh Arab, ya. Tapi menjelang sebelum itu, ini seperti apa yang dirasakan oleh Palestina hari ini, Arab akan merasakan semuanya. Akan merasakan kelaparan, kelangkaan pangan, listrik mati, sinyal nggak ada, ya, pertumpahan darah di mana-mana, dan mereka istilahnya mengalami seluruh apa yang dialami oleh Palestina hari ini, mereka akan alami semuanya. Jadi bukan doa kita, tapi ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Syam sudah pulih, Syam sudah sehat. Ibaratnya penyakit yang ditanggung sendiri oleh Syam sudah Allah sebarkan. Justru bahasa Arab. Apa? Ke bahasa Arab. Bukan Arab saja. Semua seluruhnya. Jadi yang paling sehat hanya di Syam. Ya. Termasuk di sini. Makanya termasuk Indonesia. Tapi kita bersyukur Mas Hari, Indonesia masih punya daya tahan. Sebab apa? Tanah masih luas, penduduk masih bisa bercocok tanam. Airnya masih banyak. Dan negara lain air nggak ada. Ya, bergantung semua tanaman mereka dengan air yang disuplai dari luar gitu kan. Ditambah itu mereka bergantung sepenuhnya dengan teknologi, ya kan? Sumber pemasukan mereka dengan impor, yang untuk yang mereka makan biji-bijian sebagainya. Lah sekarang negara-negara besar sekelas India, sekelas Cina dan lain kan nggak mau lagi mengekspor biji-bijian mereka. Mereka tahan untuk diri mereka sendiri. Ke depan ini kalau apa yang digambarkan Nabi itu chaos global terjadi, maka kemana Arab mau dapatkan sumber makanan mereka? Kemana? Ya itu dia. Dari mana? Akhirnya mereka putus asa, Mas Ari. Dan itu dialami oleh Turki, dialami oleh Mesir, dialami oleh seluruh dunia sampai ke Indonesia. Nah, kalau sekarang sih udah langka nih ini apa? Mulai bahan bakar. Baru mulai. Nanti peperangan sudah sulit untuk dibendung dan meledak di mana-mana, ya. Dan saat itu kata Abdullah bin Rawahah bertanya pada Rasulullah, ngeri kali ya hidup zaman itu ya Rasul, kata beliau. Ada nggak tempat yang aman? Kemana kami harus pergi untuk mencari aman? Rekomendasikan ke kami ya Rasulullah, kata Abdullah ibnu Rawahah. Ya, kata Rasulullah, pada saat itu satu-satunya tempat yang paling aman hanyalah Syam. Ya, alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam. Jadi yang dibantai sekarang tanah Syam, tapi nanti jadi paling aman. Paling aman. Sekarang udah mulai. Udah mulai. Ternyata Syam dalam artian Suria, Lebanon, Yordania, Palestina itu, ya, khususnya Suria, subur sekali Mas Ari. Subur kayak Indonesia. Jadi kalau kita ke sana tuh, ya Allah tanahnya kok sesubur ini ya, ibaratnya apalagi di bawahnya banyak sumber-sumber mata air. Ya, artinya dikasih aja sedikit pemancingnya keluar, disedot, keluar langsung mata airnya. Ini keren ini Syam ini. Enak juga ya. Saya pernah dengar itu kalau katanya Taif itu adalah sedikit tanah Syam gitu kalau nggak salah. Iya. Yang dibawa ke sana. Mirip-mirip gitu. Makanya kan Arab di Mekah tuh agak gersang, tapi pas di Taifnya tuh dingin, buah-buahan banyak begitu kan. Benar. Ada perasaan yang hampir sama ya. Masuk ke Taif, kok perasaan kayak masuk Suria ya. Iya. Kok perasaan kayak masuk Palestina ya gitu. Seger gitu ya. Alamnya subur, tanah-tanah hijau gitu kan. Hijau, buah-buahannya. Itu yang terjadi hari ini di Syam. Insyaallah. Jangan-jangan ada buah yang nggak ada di sini lagi. Misalnya buahnya lebih mengkel-mengkel gitu lebih. Yang pasti buahnya jauh lebih manis daripada kita.
ukuran lebih besar gitu. Kayak cherry aja, Besar. cherry-nya aja beda Dan kan. murah-murah. Nah, Murah. Semangkanya yang mahal tuh cuma pisang doang. kenapa Bang? Nggak tahu. Selain itu murah semuanya. Anggur saja itu murah sekali, di kita kan anggur mahal. Iya, dan anggurnya Apelnya anggur murah. ini lagi, anggur Iya. serius anggurnya tuh. Manis, enak sekali, berbagai macam varian. Kembali kita kepada topik kita. Jadi dengan merdekanya Suriah kemarin itu isyarat langsung dari Allah, sebentar lagi Palestina bebas. Wah. Sebentar lagi Syam akan sehat. Tapi di waktu yang sama, sebentar lagi dunia akan sakit. Itu dunia dalam artian bagaimana? Dunia Islam menuju kebangkitan. Oh, jadi dunia Islam masuk sakit. Harus, karena merasakan semua yang dirasakan oleh orang sedunia ya. Tapi di waktu yang sama, karena ini simboliknya itu adalah Islam yang berkuasa kembali, simbol ini akan menyebar ke seluruh dunia. Satu persatu futuhat terjadi, kayak tadi kita ceritakan. Seluruh negara Teluk, seluruh negara Arab itu kembali jatuh ke pangkuan Islam kafah. Kalau sekarang Islam fasik yang sekarang nih. Islam liberal, Islam sekuler, Islam itu kan Islam yang benar-benar nggak berpihak ke Islam. Iya. Dunia Arab berpihak sekarang. ke Zionis itu sih. Iya. Tapi ke depan diganti semua. Ya kemudian naiklah Islam yang benar-benar kembali membawa kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran dan seterusnya bagi Indonesia. Tapi sekarang kan sudah mulai ada arah-arahnya bahwa negara-negara Timur Tengah itu akan keluar dari kerjasamanya dengan Amerika. Dikarenakan kan pangkalan militer mereka itulah justru adalah pancingan kerusakan negara mereka justru gara-gara pangkalan itu kan, dan nggak dilindungi ternyata. Akhirnya mereka mau bikin koalisi sendiri gitu kan. Mas Ari, Buya yakin ya ini akan banyak yang nggak setuju tapi terserah. Buya membahasakan semua penguasa Arab itu hari ini adalah kaum munafikin. Kaum munafikin yang keberpihakannya bukan atas nama Islam, tapi atas nama keuntungan. Ya, kemana yang lebih nguntungin, kemana dunia sedang menghadap, ke situ mereka mengarah. Transaksional. Iya, jadi kondisi di mana Arab kok kayaknya mulai persiapan untuk berpaling dari Amerika dan sebagainya, mereka hanya melihat kemana kami akan aman. Makanya sekarang kan mereka merapat ke Cina lah. Ya ke Rusia lah, iya begitu. Kemana kira-kira yang kira cari aman? Wah, Amerika udah mulai lemah, dolar udah mulai ditinggalkan. Masa depan dolar ini nggak jelas. Mulai mereka sekarang beralih dari dolar ke yuan, beralih dari dolar ke macam-macam ya. Itu mereka sekarang itu ya kayak bagaimana mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Perangai orang-orang munafik itu mereka pelin-pelan. Enggak mereka 100% kemari, enggak mereka 100% kemari. Mereka berpihak kemana yang dunianya bisa menguntungkan. Gitu ya. Jadi mana yang lebih menguntungkan, dia ada di sana. Ya. Nah ini yang terjadi. Kenapa mereka takut bela Palestina? Karena bela Palestina merugikan mereka. Mereka akan diserang, dimusuhi oleh Amerika, diembargo, uang mereka dibekukan, kemudian investasi segala macam mereka itu juga akan di-stop dan sebagainya. Masih menghamba dengan Amerika. Ketakutan, itulah dia wahan itu Mas Ari. Hubbud dunya. Mereka itu sudah dibungkus oleh cinta dunia, karahiyatul maut, takut mati. Tapi ada yang unik nih, Buya, bahwa salah satu hal yang membuat umat Muslim itu kemudian ada beberapa yang mengarah kepada berpihak dengan Israel itu kan. Dulu kan ada pertanyaan salah satu ulama besar yang bilang tidak ada jihad selain bertempur bersama Inggris dalam melawan Turki dulu. Dianggap Turki Islamnya adalah Sufi, nggak murni. Begitu juga ketika Mursi anti Israel, dia bilang dia Islamnya nggak murni, Jamaah Islamiyah Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin gitu kan. Begitu juga dengan Nabi, begitu juga dengan Irak gitu. Juga dengan Hamas juga dibilang dia bukan murni Syiah gitu. Selalu yang melawan terhadap Israel ada sekelompok muslim yang menganggap bahwa mereka itu bukan Islam murni. Gitu. Jadi apakah ini merupakan satu proyek dari proyek dari Zionis gitu untuk memecah belah? Jangan jauh-jauh Mas Ari, lihat aja negara kita sendiri. Di negara ini ada nggak ketika ada orang-orang yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, karang terpelajar, ya, yang bersuara, tapi suaranya itu ibaratnya mengkritik penguasa yang sedang berkuasa, itu langsung dikatakan anti Pancasila, ya kan? Langsung dikatakan, ya apa tuh? Di-frame-kan. Iya, memang di-frame-kan seolah ini adalah musuh negara.
Kan begitu. Nggak nasionalis gitu ya. Nggak macam-macam lah bahasanya. Itu yang dilakukan secara global. Siapapun yang pada akhirnya berani melawan arus dominasi Amerika, hegemoni Amerika, akan dikatakan dia fundamentalis, musuh sejati Islam, bukan Islam yang benar, teroris dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan mereka. Ya, bahasa itu harus dibuat, diciptakan. Ya, merubah mindset. Itulah dia saat-saat dekatnya Dajjal muncul, dunia dibolak-balik. Pemberitaan yang benar akan dikatakan salah. Yang lurus dikatakan sesat, ya. Yang berkhianat malah diangkat sebagai pahlawan, itu yang dielu-elukan, itu yang dibela-bela. Begitu kondisi akhir zaman ini. Kalau kita mau lihat, mau baca, mau jujur kita ngelihat seperti apa sebenarnya fakta yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, kebalikan yang benar, gitu. Arahkan ke Islam, maka yang Islam yang benar. Sekarang Islam ditindas, Islam dihina, Islam dijelek-jelekkan, maka yang benar kebalikan itu, berarti Islam benar. Islamlah yang dizalimi. Ya, kalau kita ini dalam hal apa saja ya, dalam hal apa saja. Contohnya gimana, Be? Contohnya gimana? Kalau masuk ke contoh kita bahaya juga nih. Oh iya. Kita masuk ke area politik. Ngeri-ngeri sedap ya soalnya. Ya. Tapi maksudnya, saya rasa penonton kita juga udah apa namanya cerdas ya gitu ya. Udah cerdas. Kita lihat aja sekarang contoh Turki. Turki ini dianggap musuh yang paling potensial oleh Yahudi sekarang, betul nggak? Ya. Apa kata Yahudi? Setelah Iran selesai, maka musuh paling potensial kami lebih berbahaya daripada Iran adalah Turki. Dan kami akan perang dengan Turki. Coba lihat. Sebenarnya penjahatnya siapa sih gitu? Ya, yang bunuhin ke sana kemari, yang ngancam ke sana kemari, yang ganggu tetangga sana sini, ngebom-ngebom sana sini, itu siapa? Terang-terangan lagi. Mereka kan. Tapi selalu bela diri. Emang mereka diapain? Ya. Emangnya mereka diapain selama ini? Ya, tapi bela diri kok kelebihan itu, kebablasan. Sementara Turki, ya kalau kita lihat, kerugian apa yang dia timbulkan kepada dunia Islam, kepada Israel, tapi Turki dianggap sebagai musuh dan ancaman potensial dan harus dihabisi. Mereka juga nggak ngukur diri ya. Iya. Ini lihat anak kecil. Enggak, mereka akan nyuruh negara lain. Itu dia. Ya, tapi alhamdulillahnya negara lain udah nggak mau. Ya, Jerman yang dulu memang manut abis, Perancis, Belanda, Inggris, Australia semacamnya, sekarang pada nggak mau kan? Iya. Udah nyetop senjata mereka nggak mau lagi. Awal-awal kan mereka barengan itu. Tapi ternyata ini udah keterlaluan. Mentang-mentang disupport, ya, dihabisin gila-gilaan. Dunia membenci, takut mereka. Kalau kekuasaannya dilengsarkan oleh rakyat, udah ngamuk ngelihat kebiadaban dan anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Masih kalian support, kalian kami gulingkan. Kan begitu ibaratnya. Amukan dari massa di negara mereka masing-masing menjadikan mereka berpikir ulang untuk terus mensupport Israel yang penjahat mabuk ini. Kemarin juga ada penjelasan yang cukup nyelekit sih dari G. Defense, wakil presiden Amerika. Ya, waktu perdamaian nggak terjadi gara-gara serangan dari Iran ke Lebanon. Israel ke Lebanon. Terus dia bilang begini, Israel, kalian itu negara cuma 9 juta orang. Dan kalian tidak ada yang ganggu gitu kan. Terus ngapain kamu harus soal pertahanan gitu dan membunuhi sekitarnya? Kan dia bilang begitu kan. Maksudnya dia juga udah akhirnya paham juga bahwa ini udah mau damai, udah mau buka Hormuz, masih ada kayak gini gitu. Bahwa lu ngapain bunuh-bunuh orang nggak ada yang nyari gara-gara kan gitu kan. Nah, itu dia. Alasan yang dibuat-buat mereka sendiri. Alasan mereka buat. Nah, ini sekarang keadaan gimana nih di Gaza sendiri kan sepertinya dengan adanya naiknya perang geopolitik ini, pembicaraan dan juga diskusi mengenai Palestina mulai berkurang. Ya. Jadi ya mungkin waktu itu ada FOMO-nya ya, maksudnya orang pada ngomongin semua. Sekarang kan udah nggak terlalu banyak gitu. Dan ketika perang dengan adanya Gaza masih diserang kan sekarang? Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Israel itu ibarat tubuh yang penyakitan, gatal di mana-mana, dia garuk terus kemana-mana, menimbulkan luka-luka di mana. Ya, itu adalah di Gaza, di Palestina. Nggak pernah berhenti di tepi barat di jalur Gaza. Mereka terus menimbulkan luka. Ibarat tubuh yang gatal, yang udah banyak sakit, ya, digaruk dengan kejam gitu ya. Padahal udah berdarah-darah, dia karena masih gatal dia garuk terus. Itulah dia Israel. Nggak pernah berhenti dia tuh. Nggak pernah berhenti bunuhin anak-anak, bunuh. Karena dia udah summun bukmun umyun ya, peka bisu tuli, sebodoh apa kata dunia. Sebodoh pokoknya target kami sampai. Targetnya apa?
Karena sampai sekarang juga nggak pernah sampai kan. Ya. Targetnya adalah kuasai, habiskan, lenyapkan jalur Gaza, kuasai seluruhnya Palestina, dan segera bangun Israel Raya. Tapi waktunya udah sempit. Udah nggak keburu lagi sih kayaknya. Udah kebelet, ya, udah kebelet. Udah nggak keburu memang. Ini yang membuat mereka itu antara putus asa dengan membabi buta. Putus asa membabi buta itu kakak beradik kandung gitu atau kembaran kali ya. Mungkin dipikir nggak ada gigi mundur lagi. Mundur kan pasti dia masuk pengadilan kan. Ngerem juga nggak bisa. Ngerem nyoblong. Tapi maju juga nggak ada duit kan gitu. Itu dia. Bagaimana sekarang ini? Inilah tenaga terakhir yang mereka punya. Maka kembali kita pada ayat Allah. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Dengan ulah-ulah mereka sendiri mereka hancurkan diri mereka. Wa aidil mu'minin. Dan Allah akan sempurnakan kehancuran mereka dengan perlawanan orang-orang beriman. Masya Allah. Jadi sebentar lagi guys, insya Allah kita akan melihat dan juga menyaksikan seperti apa kehancurannya si bangsa Israel ini ya. Walaupun belakangan kemarin tahun kemarin lumayan viral juga mengenai keikutsertaan Indonesia di BOP waktu kemarin kan. Iya. Tapi alhamdulillah sepertinya nggak dilanjut ya. Alhamdulillah. Antum dapat infonya gimana? Alhamdulillah. Info insya Allah valid. Kami baru kumpul kemarin di gedung Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kemarin jam 5. Pantesan pakai batik sekarang Buya, nggak pakai baju. Biasanya putih-putih pakai ini sorban gitu kan. Sekarang nggak. Kita orang politik, duduk sama orang politik kemarin ini. Jadi mereka kemarin kita bersama Prof. Sunarto juga dari MUI ya, Ketua MUI bagian luar negeri. Beliau menyampaikan BOP tolong dihentikan. Kami semuanya tidak ada yang setuju dan sepakat. Jawaban dari anggota dewan kita, insya Allah kabar gembira, kabar baik. Sampai sekarang dan tidak akan pernah dana yang 17T itu belum kita bayar. Wah, aman dan tidak akan pernah dibayar. Wah, alhamdulillah bocoran A1 ya. Nggak percuma pakai batik hari ini Bu ya. Biasanya kalau batik lagi mau akad biasanya gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak mungkin lagi ya. Jangan dipancing-pancing. Ribut nanti yang di rumah. Iya. Alhamdulillah. Jadi guys, posisi kita tentunya juga mungkin kalau kemarin banyak yang ada perbedaan pendapat ya. Sekarang alhamdulillah rupanya aspirasi kita juga didengar ya. Dan juga mesti bersuara. Jadi jangan anggap kita bersuara itu nggak kedengeran. Pasti setiap ada usaha pasti ada hasil. Makin hebat usahanya, makin hebat hasilnya. Walaupun nggak langsung ya. Pasti. Pokoknya kerjalah, berbuatlah, bergeraklah. Jangan biarkan ulama saja yang bergerak. Jangan biarkan Habib Rizik Syihab di depan. Jangan biarkan Mas Hari Untung aja yang bercuap-cuap. Semua harus bersuara. Ya ketika dituntut turun semuanya. Gitu. Pasti berdampak. Pasti. Itu bahagian daripada merubah negara. Merubah konstitusi, merubah politik dan sebagainya. Jadi sekarang ini kalau misalnya warga Palestina yang kemarin sempat ada, kok Indonesia ikutan sih? Ternyata alhamdulillah enggak juga ya. Habis kalau sekarang sepertinya si Bohir juga lagi kehabisan duit. Mau ngapain sekarang kan? Saya rasa juga gini, Israel juga lagi dalam menyerang Palestina ini nggak punya konsep. Karena untuk menguasai mereka lagi nggak punya uangnya, nggak punya sumber daya. Yang ada cuma matiin aja nih. Ada kesempatan ngebomin orang doang, tapi nggak ada strategi penyerangan yang bagaimana untuk menguasain daerah kan gitu kan. Tapi korban tetap jatuh gitu, tetap masih banyak yang jatuh. Cuma kayaknya mereka udah ibarat main udah misalnya gini, kalau kita masuk babak keluar dari grup Piala Dunia nih, kita udah kalah 2 kali gitu. Sekali menang pun masih aja nggak akan lolos gitu ibaratnya. Tapi udah mungkin lagi all out kali kesempatan terakhir. Gitu ya, kita doain lah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kami hanya berharap kepada umat Islam, khususnya orang-orang saleh di Indonesia ini, jangan pernah skeptis dan pesimis. Masa depan sudah semakin dekat untuk kemenangan kita. Dan justru harusnya ini bukan babak penyisihan lagi, ini menuju final dan ini di final kita sekarang. Jadi di saat-saat final ini energi kita yang tersisa, energi kita kan kita ibaratnya udah banyak berbuat nih, otomatis terkuras energi kita. Jangan berhenti karena pertandingan belum usai. Justru kita masuk babak final sekarang ya. Inilah dia babak penentuan.
ayo tampil paling depan. Jangan saat-saat penonton ini kita mundur. Belum berhenti loh, ring pertarungan masih sedang berlanjut ya. Berjuanglah. Kita ini sedang bertanding sabar-sabaran. Kita yang sabar atau penjahat keturunan monyet yang sabar, ya harus kita yang sabar. Harus kita yang sabar mendampingi saudara kita yang sedang berjuang, yang berdarah-darah mereka, sahabat-sahabat kita di Palestina, yang hancur-hancuran mereka, yang lapar dan mati mereka. Kita hanya sini sabarlah dalam dampingi mereka, bantulah mereka. Jangan sampai hanya sekedar bantuan saja kita udah nggak sabar. Astagfirullahaladzim. Walaupun kita kan udah kemarin Buya, pertanyaannya apa udah menang Palestina? Kalau belum berarti belum selesai, gitu. Apa udah merdeka Aqsa? Belum selesai. Ya mereka berdarah-darah, nyawa mereka, tubuh mereka lepas, keluarga mereka habis. Mereka nggak pernah berhenti kan? Kita juga gitu. Gitu Mas Ari. Yang dibutuhkan endurance teman-teman ya, stamina untuk tetap terjaga. Jangan kita lepas fokus. Gitu. Apa yang sedang dilakukan Buya sekarang nih? Buya sekarang sedang menggalang kesatuan visi dan misi untuk masa depan besar buat pusat peradaban Islam dunia yaitu Syam ini. Bagaimana agar, jadi gini Mas Arif, nah ini sebenarnya strategi, tapi karena ini ada dalam hadis, Buya nggak mau tutup-tutupi ya. Buya ingin share ini, berbagi. Jadi setelah kita tahu tadi bahwa antara jantung dengan hati itu berdekatan, faktanya Baitul Maqdis dengan Damaskus juga berdekatan. Jantung bukti kita masih hidup dan terus berjuang, terus eksis, dan butuh selalu support dari darah-darah segar umat Islam seluruh dunia. Itu bantuannya, doanya, dan semacamnya. Sementara hati, alhamdulillah sekarang hati itu sudah pulih, ya, sudah merdeka maksudnya. Pemulihannya kalau pengen cepat harus digotong royongi bersama-sama. Jadi kita harus tampil hadir ke bumi Syam. Ada satu hal yang mungkin agak luput juga dari perhatian NGO kita. NGO yang amanah di Indonesia itu rata-rata saat mereka berjuang, sebagian berhasil masuk, ya, sebagian tidak, berjuang untuk mengantarkan bantuan-bantuan itu dengan harga yang sangat mahal dan gila-gilaan, dengan risiko yang sangat besar, sampai ke tangan saudara kita di Gaza, walaupun tidak memenuhi ya. Tapi sudah sampai. Namun sebagiannya tercekal dan tertahan di perbatasan Rafah. Karena melihat itu semua, mereka juga ingin ikut berkontribusi menyelamatkan orang-orang Palestina yang terdampar keluar. Yang ada di Yordania, yang ada di Mesir. Nah, yang ada di Mesir itu lebih kurang jumlahnya menurut Dubes Palestina yang baru sekarang, Bapak Abdul Fattah Satari, beliau mengatakan lebih kurang 200.000 orang Palestina dari Gaza yang ada di Mesir. Lalu yang ada di Yordania, yang ada di Mukhayamat, yang ada di tenda-tenda pengungsian, lebih kurang 150.000. Tapi kalau Yordania seluruhnya Mas Ari, itu 50-60% lah rakyat Yordania itu Palestina. Nah, cuma yang terdampar di kemah-kemah yang nggak punya sama sekali apa-apa itu ada 150.000-an orang. Nah, namun perlu diingat ya, bantuan-bantuan kemanusiaan yang awalnya kita tujukan untuk Gaza, tepi barat Palestina, itu kan sulit sekali sampai. Sementara ini bantuan ini harus disalurkan. Dibutuhkan lagi. Alhamdulillah bisa disalurkan untuk saudara kita yang di Mesir dan di Yordan. Hanya saja, hanya sekedar bantuan kemanusiaan tok. Makan, minum, pakaian, obatan, ibaratnya begitu. Tapi ada yang harus diperhatikan. Dalam jangka panjang, mereka ini bisa menghasilkan apa untuk Palestina? Orang-orang Palestina yang ada di Mesir, orang-orang Palestina yang terdampar di Yordania bisa menghasilkan apa? Tidak ada. Hanya kerja juga nggak bisa. Hanya melanjutkan beban istilahnya yang dipikul oleh umat Islam seluruh dunia. Karena mereka tidak bisa di-upgrade. Anak-anak mereka nggak bisa diurus, dalam artian bisa menjadi pejuang berikutnya. Bisa menjadi tokoh-tokoh pemimpin yang akan mengisi Palestina masa depan. Nggak bisa. Kenapa? Di Mesir, intervensi pemerintahan Mesir terlalu dominan dan sangat ketat di bawah kawalan Israel. Jadi kita nggak bisa ngapain. Di Yordan, dipantau ya? Dipantau banget gitu. Apalagi di Yordania. Ini hampir seluruh intelijen Israel bergentayangan di Yordania. Jadi sementara di Suriah 670.000 orang Palestina yang ada di tenda-tenda pengungsian, hidupnya antara hidup dengan mati.
Oh, lebih banyak ya? Banyak anak-anak yatimnya, banyak fuqara masakinnya, kelas akut yang sangat di bawah. Ya, kemarin Ustaz Muhammad Hussein Gaza kami bawa ke sana. Apa kata beliau? Ini lebih parah daripada Gaza. Beliau ngomong gitu. Ini lebih parah daripada Gaza. Jadi mereka jumlahnya lebih banyak. Oh, iya. Sementara mereka alhamdulillah bisa kita datangi tanpa hambatan. Bisa kita berikan bantuan tanpa cekatan, tanpa disaring-saring, tanpa dipajakin, dipalakin. Kita enggak. Bebas langsung ketemu mereka, masuk, berikan. Mereka menikmatinya. Dan lebih hebat daripada itu, pemerintah mensupport. Pemerintah baru sekarang ya, mensupport. KBRI kita juga hadir untuk membersamai dan senang dengan program-program kita ini. Persatuan Pelajar Indonesia di sana siap menjadi volunteer karena mereka ingin berbagi dengan ingin menolong saudara kita, mereka yang ada di sana. Jadi Mas Ari, dengan adanya jumlah mereka sekarang sebagian sudah pada kembali ya, karena saudaranya dari luar negeri pada masuk Suriah, sudah bisa menjamin mereka sebagian masih 435.000 orang yang hari ini masih banyak banget digabung Mesir dengan Yordania yang nggak bisa kita apa-apain ini, masih banyak lagi yang di Suriah. Nah, ke depan yang kita harapkan bisa melanjutkan Palestina itu adalah yang di Suriah ini. Gitu. Kalau ini hanya untuk hidupnya mereka aja bisa kita support. Kalau ini mereka bisa kita upgrade. Anak-anaknya bisa kita tampung, kita didik, kita sehatkan fisik mereka, kita isi otak mereka, kita kuatkan lagi iman mereka, besarkan lagi asa mereka masa depan. Kalau Palestina umpamanya merdeka, bebas, pemimpin masa depannya sudah siap di luar. Lah sementara yang di sini mereka malah diprogram dinarkobai Mas Ari. Masa sih? Iya. Yang di Mesir dinarkobai, diajak maksiat, dibukakan by design. Intelijen ya? Iya, yang punya kerja Israel supaya mereka tidak punya semangat, tidak punya gairah, udah rusak istilahnya, udah menjadi generasi rusak. Tapi yang di Suriah kita punya peluang untuk menggarap mereka. Dan itu negara menolong, negara Suriah. Itu gimana cara ikutannya, Bi? Begitu, makanya strategi kita sekarang, kita sedang mengingat ini kerjaan besar. Ini nggak mungkin bisa dikerjakan oleh PISH saja. Ya, kita kan mendirikan PISH di sana, Persahabatan Indonesia Syam. Di Indonesia kita juga sudah mendirikan PISH. Ini ketuanya Pak Pak Agus Subarka. Jadi kita sudah punya yayasan, ada Uzma-Care. Uzma-Care dari 2017 ya. Ada Uzma-Care. Tapi kalau hanya ini saja bergerak bisa buat apa? Kecil sekali. Dari sinilah kami menyatukan cara berpikir barusan ini. Kita silaturahmi ke NGO yang bonafide, yang qualified, yang amanah, yang selama ini betul-betul sefrekuensi dengan kita, dengan hati mereka bergerak, kami datangi satu persatu. Kami sampaikan, yuk bergandengan tangan. Ya, yuk bergandengan tangan. Kita buat program raksasa menyelamatkan Palestina dari Suriah. Ini strategis. Dari Suriah kita buat pabrik raksasanya, produksinya, hasil produksinya kita siapkan untuk ke Palestina. Ini yang lebih masuk akal Mas Ari. Jadi pendidikan anak-anaknya mulai dari, karena paling tinggi pendidikan anak Suriah apa? SD. Itu SD, paling tinggi. Paling tinggi. Nah, yang setelah itu mereka kosong. Ini kita tampung mereka, kita upgrade mereka, ya kita jadikan mereka tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Ya, kita jadikan mereka masa depan itu mereka yang akan menguasai kembali negeri mereka saat negeri mereka itu sudah terbuka. Kalau enggak, siapa yang akan melanjutkan? Anak-anak di Gaza enggak tanggung banyak yang sudah syahid, ya. Yang di sana jadi pengangguran, di mana di Mesir, di Yordania. Yang ini yang bisa dipersiapkan itu. Jadi ini begitu strateginya Mas Ari. Daripada narkobaan ya teman-teman semua, apalagi saya terpapar mungkin dari handphonenya masing-masing apa segala macam. Ini sebuah program yang patut kita dukung. Ini kalau mau ikutan gimana caranya, Be? Begitu caranya. Jadi insya Allah Taala kita sekarang ini ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya anak-anak itu kita kan sudah bersahabat dekat dan bermitra, bahkan sudah ada MOU hitam di atas putih dengan namanya Hayat Al-Laji'in Al-Falastiniyin Nabi Suriah, yaitu lembaga pengungsi seluruh orang Palestina yang dari Suriah. Oh, itu lembaga Suriahnya? Ada, nama pimpinannya adalah Sheikh Abdul Mu'tasim. Kita sudah bermitra dan sudah perjanjian dengan mereka bahwa apapun bantu-bantuannya mereka siap mensupport kita dalam rangka mensukseskan program-program kemanusiaan kita di sana.
Jadi mereka punya data lengkap. Ya, ada berapa keluarga di mana-mana saja mereka, ada berapa anaknya yang bisa kita garap untuk dididik, disekolahkan lagi segala macamnya. Dan ada berapa anak yatim yang terlantar semacam itu bisa kita ini. Jadi kita ingin mengambil mereka. Makanya kata Buya tadi, kalau NGO yang bonafide ini, ya, kalau filantropi ini bisa bergabung bersama, tentu bisalah minimal agak 1-2 M umpamanya satu bulan, itu besar yang bisa kita buat di sana itu. Ya, tapi kalau hanya 1 juta, 2 juta, maksudnya itu 10 juta, 100 juta bisa buat apa dengan segitu? Harus besar. Yang kedua itu jangka pendek ya, jadi makan minum mereka, kesejahteraan mereka kita support, logistik lah ya, logistik mereka, kemudian pendidikan anak-anaknya tak berlanjut tiap bulan, itu yang jangka pendek. Dan alhamdulillah kemarin kami kan sudah masuk ke sana itu, udah setahun lebih kita ada di sana. Tapi kecil-kecilan Mas Hari, ya sesuai dengan kesanggupan kita. Sebab yang di Gaza Palestina sendiri nggak mau kami tinggalkan. Tetap kita ke sana, sebagian untuk ke Mesir dan Yordania, tapi ke depan harus proporsional ya. Ke Suriah harus ada jatah yang jelas. Lagian target yang bisa dipersiapkan itu yang sebenarnya di Suriah ini. Nah berarti ini jangka pendek. Nah, kami berharap NGO ini dan kaum muslimin, saudaraku yang baru dengar ini, kalau perlu, ayo bergandengan tangan dengan kami. Kita sama-sama ke sana. Kita buat rundown acaranya, ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, ketemu dengan Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Kita udah duduk bareng dengan mereka. Seperti ini. Sekaligus bisa ngelihat calon masjid yang akan diturunkannya Nabi Isa. Ada wisata religinya, ada wisata historinya ya. Jadi kita dan para sahabat kan banyak dikuburkan di sana. Ulama-ulama besar dunia sekelas Salahuddin Al-Ayyubi, pejuang Islam, Muhammad Al-Fatih, kan banyak di sana dikuburkan. Kita bisa bermain ke sana. Ada kuburan Khalid bin Walid, ada kuburan Ubay bin Ka'ab, ada Masya Allah Ibnu Taimiyah di sana. Sangat banyak anak-anak cicit Rasulullah yang dimakamkan di sana. Jadi sambil itu ya, sambil kita makanya kayaknya perlu kita buat acara perjalanan Golden Track itu ya. Iya, benar-benar. Di perjalanan ke sana itu ya kita ketemu dengan KBRI, dengan Duta Besarnya, dengan PPI ya, dengan semua hal yang bisa. Tapi yang paling kami prioritas sekarang NGO dulu lah, pimpinan-pimpinannya Mas Hari. Nah, dan tokoh-tokoh kelas Mas Hari. Kemarin juga yang dari anggota dewan, Ana mau berangkat. Masya Allah, mantap nih kalau ada anggota dewan, kita yang juga ikut bareng. Rencana kapan ya? Rencananya mungkin kalau bisa Oktober November lah ya. Oktober November guys, catat ya. Sementara itu nanti kalau bisa kita jadwalkan. Semoga saja dari Kemenlu kita bisa kita bawa juga. Jadi berjalan bareng nih. Nah, menurut pimpinan-pimpinan di kerajaan pemerintahan Suriah sekarang, Anda kata kita memang bisa menghadirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh penting dari Indonesia. Mereka akan memastikan ulama-ulama mereka, mufti agung mereka, bahkan presiden mereka menyambut kita. Masya Allah. Ketemu sekalian. Jadi kalau ini bisa, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Karena ini sekali lagi, ketika kita berkontribusi aktif dan nyata di Suriah, dampaknya untuk Palestina. Dampaknya untuk kemerdekaan dan kemenangan Palestina. Nah, ini dah strategi akhir zaman yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah. Ya, ini menarik banget teman-teman. Banyak yang bilang bahwa sesuai sejarah Palestina bisa dibebaskan oleh orang luar, dari luar wilayah itu kan. Mau nggak mau mungkin ya. Ini kalau misalnya kita ulang, semua story ini udah ditulis Allah. Yang membedakan cuma pelakunya aja siapa nih, yang mengambil peran itu kan gitu kan. Nah ini berarti kalau sutradaranya udah bilang akan menang dan sutradaranya udah bilang inilah tempat-tempat kemenangan ya, masa kita nggak ikutan? Yang nulis aja udah kasih tahu, udah kasih clue buat kita, masa kita nggak ada di situ? Nah, ini kesempatannya nih Buya nih. Berarti saya tinggal nunggu kode dari Buya mau berangkat tanggal berapa. Dan jika ada yang tertarik, mau silahkan nanti lihat di description kita, nanti kita akan minta sama Buya untuk kemudian dilengkapi di situ. Dan untuk bisa ikut serta mungkin jalan-jalan ke Syam. Saya juga belum pernah nih wisata religi Islam yang dulu sama Mas Ari, Anda masih ingat ya? Mas Ari sedang dirayu-rayu, yuk ke Aqsa ya, dalam podcast ini. Berangkat juga lama-lama akhirnya berangkat kan. Kayaknya ke Suriah gitu juga deh. Ya, mudah-mudahan. Yang sebelum datang tuh Suriah sama Uzbekistan aja. Begitu ya. Yang belum pernah tuh. Jantung sudah datang Mas Ari ya. Ke hati kan belum. Ke hati peradaban umat Islam itu adalah Damaskus. Ribuan tahun Islam memimpin dunia itu di
dipusatkan di Damaskus. Nah ini ke depan dekat lagi. Jadi saudara dan sahabat tercinta, nitip Mas Ari, kita ada nomor kontak dari Uzma Care kita dan nomor rekeningnya. Tafadhol antum, saya mau berjuang totalitas habis-habisan dengan cara yang saya bisa transfer ke sini. Komunikasilah dengan tim admin kami dan kalau ada yang mau berangkat ke sana, insya Allah kita juga bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Mas Hari juga dengan jaringan Mas Hari, yuk kita buat golden track bersama para pencinta akhir zaman yang ingin memupuk iman dan juga sekaligus membantu sahabat-sahabat seiman. Ayo bawa mereka satu rombongan, dua rombongan gitu ya. Nanti memang ada jalurnya Mas Hari. Dan jalur ini insya Allah kita yang akan pandu, kita yang akan bukakan sehingga kita perjalanannya aman ke sana itu, gitu ya. Detailnya teman-teman lihat di sosmed kita dan bagaimana cara supportnya, bagaimana cara ikutannya, monggo silahkan ikutan kita semuanya. Moga-moga kita semua bisa sama-sama mengunjungi Syria atau Tanah Syam. Jazakallahu khair Buya untuk waktunya dan jangan pelit-pelit untuk datang lagi Buya, waktunya waduh Masya Allah muter terus. Alhamdulillah. Jika dirasa menarik teman-teman semuanya, monggo silakan share link ini ke circle teman-teman semuanya dan sambil kita doakan selalu untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Menang insya Allah. Islam sudah waktunya menang. Saatnya menang. Optimis insya Allah. Masya Allah luar biasa. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.